Jumpa kembali dengan saya Rona Binham, saya founder dari ronapresentasi.com. Di video ini saya ingin mengajak Anda belajar PowerPoint untuk tingkat dasar ya, untuk membuat desain presentasi. Jadi panduan ini khusus untuk pemula, dan di sini saya akan ajarkan dari basicnya bagaimana menggunakan PowerPoint untuk membuat desain slide. Dan langsung saja silakan Anda simak videonya. Pertama kita buka dulu PowerPoint. Kita pilih blank presentation. Kemudian di sini kita bisa atur ya, kita bisa pilih layoutnya. Nah, kalau saya pribadi ketika membuat slide saya suka menggunakan blank, jadi pilih di sini blank. Saat Anda membuka PowerPoint ya, di sini hanya ada satu slide. Nah, untuk membuat slide baru, Anda bisa klik di sini di bagian kiri, kemudian tekan enter seperti ini. Atau bisa juga Anda klik kanan, duplikat slide. Nah, kemudian kalau Anda ingin mengubah warna background atau mengubah background dari slide Anda klik design, klik format background. Di sini ada 4 pilihan bisa Anda pakai ya. Yang pertama adalah solid fill, jadi Anda pakai warna solid. Anda boleh pilih warna dari sini atau more colors, pakai warna custom juga boleh. Kemudian klik OK seperti ini. Kemudian Anda juga bisa menggunakan warna gradient atau gradasi. Caranya klik di sini gradient fill. Kemudian type-nya Anda pilih, boleh pakai linear atau radial. Silakan Anda pilih. Nah, di sini misalnya Anda pilih linear, kemudian direction-nya Anda pilih arah gradasinya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada gradient stop. Gradient stop ini untuk mengatur gradasi. Di sini ada 4 gradient stop. Kalau misalnya Anda ingin menambahkan, Anda klik di sini tanda plus ini. Tapi kalau Anda ingin mengurangi, Anda klik pada gradient stop yang ingin Anda hapus, kemudian klik di sini tanda silang seperti ini. Kemudian pada gradient stop ini Anda bisa ganti warnanya. Misalnya di gradient stop 1 Anda bisa ganti warnanya, misalnya seperti ini. Kemudian gradient stop 2, kemudian gradient stop 3. Nah, di sini warnanya sudah gradasi. Bisa juga pakai warna yang agak beda, misalnya warna ini boleh. Kemudian kita pakai warna ini, seperti ini juga boleh. Intinya ini terserah Anda, tapi usahakan warna yang Anda gunakan memang serasi ya. Di sini kalau Anda ingin atur transparansinya, Anda boleh atur. Nah, kemudian kalau Anda ingin menggunakan gambar ya, Anda klik di bagian sini picture or texture fill. Anda klik insert from a file. Anda boleh pakai gambar yang Anda inginkan, maka secara otomatis backgroundnya akan terganti dengan gambar. Nah, itu untuk cara mengatur background. Kemudian cara memasukkan gambar. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara memasukkan gambar untuk satu gambar dan beberapa gambar. Saya akan tunjukkan dulu untuk yang satu gambar. Caranya klik di sini insert pictures. Ini untuk memasukkan satu gambar. Kemudian kalau beberapa gambar, caranya sama, insert pictures. Silakan masukkan gambar. Caranya tekan kontrol, kemudian klik pada gambar atau foto yang Anda pilih, kemudian klik insert. Maka ketiga fotonya akan masuk. Nah, kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara mengatur gambarnya atau mengatur fotonya. Untuk memperbesar foto, caranya jangan seperti ini ya. Nanti terdistorsi. Cara yang benar adalah seperti ini. Anda klik di bagian pojok, boleh di sini tergantung posisi fotonya. Kemudian Anda tarik serong seperti ini. Kemudian kalau Anda ingin membuang bagian yang tidak diperlukan, Anda klik crop, Anda bisa potong. Seperti ini. Kemudian klik di bagian luar. Anda bisa potong di bagian sini, di bagian sini, kiri, kanan, boleh. Bisa juga seperti ini misalnya. Anda bisa potong seperti ini. Kemudian Anda juga bisa geser. Di sini juga sama ya. Kalau ingin mengecilkan, karena ini ada 3 foto, Anda bisa kecilkan seperti ini.
Kalau misalnya Anda ingin ganti foto, Anda klik kanan, change picture from a file. Anda bisa ganti. Kalau Anda ingin atur ukuran gambarnya supaya sama, Anda bisa atur seperti ini. Ini sama ya ukurannya. Kemudian untuk yang ini agak beda. Kita bisa atur. Kita potong sedikit bagian bawah. Kemudian kita bisa kecilkan. Kalau misalnya Anda ingin mengatur jaraknya supaya jaraknya sama, Anda bisa seleksi semuanya, kemudian klik di sini, align object, Anda pilih distribute horizontally. Ini jaraknya antara satu foto dengan foto yang lain sama. Kemudian Anda juga bisa atur rata atasnya, klik align object, kemudian Anda klik di sini, maka atasnya akan sama. Kemudian Anda juga bisa mengubah bentuk foto. Nah, untuk mengubah bentuk foto ini Anda bisa menggunakan fitur crop to shape. Caranya bagaimana? Anda klik pada fotonya, kemudian klik di sini tanda panah yang ke bawah di bagian crop ya. Kemudian arahkan crop to shape. Anda bisa pilih shape yang Anda inginkan. Misalnya saya pilih shape ini, saya klik di sini, otomatis di sini akan terpotong sesuai dengan shape-nya. Di sini supaya lingkarannya sama, kita atur lagi aspek rasionya, kita pilih satu-satu. Kalau Anda ingin atur objeknya, Anda bisa geser seperti ini. Ini juga bisa kita atur seperti ini. Rasionya satu-satu. Kalau Anda ingin atur lagi, Anda bisa atur ukurannya. Anda besarkan seperti ini boleh. Supaya sama, klik align object, distribute horizontally. Kemudian di sini Anda juga bisa mengaktifkan guides. Anda klik view, Anda aktifkan di sini. Nah, ini untuk kita atur. Kita bisa geser ya, kita tempatkan di tengah misalnya, pas di tengah, bisa seperti ini, seperti ini. Kemudian kita bisa juga menambahkan shape pada slide kita. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Anda klik insert, shapes, kemudian Anda boleh pilih shape-nya, misalnya shape rectangle, Anda klik rectangle, Anda bisa buat seperti ini. Kemudian Anda juga bisa duplikat objek yang ada pada slide Anda. Ini berlaku untuk gambar, tulisan, ataupun shape. Caranya Anda klik dulu, kemudian tekan Ctrl D. Ini seperti copy paste ya. Seperti ini. Nah, kemudian shape ini juga kita bisa buat untuk menyatukan foto dan latar belakang. Caranya seperti ini. Saya akan ulangi. Klik insert, shapes, kita masukkan shape rectangle, kemudian drag di bagian pinggir dari fotonya yang akan kita buat gradasi sehingga menyatu dengan latar belakang. Kemudian klik shape outline, klik no outline. Setelah itu klik kanan, format shape. Di sini pilih gradient. Kemudian di sini type-nya pilih linear. Kemudian untuk direction-nya kita pilih linear left seperti ini. Untuk bagian gradient stop 1 kita bisa ganti warnanya sesuaikan dengan warna latar belakang. Karena latar belakangnya putih, maka di sini kita bisa ganti putih. Gradient stop 2 juga sama. Gradient stop 3 juga sama. Kemudian di gradient stop 3 transparansinya ubah jadi 100%. Kemudian yang di sini juga sama. Setelah itu kita bisa buat seperti ini. Supaya lebih bagus hasilnya, kita bisa atur di gradient stop 2. Kita bisa buat tidak 100% misalnya. Saya buat 50%. Hasilnya seperti ini. Berikutnya kalau Anda ingin menambahkan tulisan, Anda klik insert, kemudian text box. Setelah itu Anda klik di lembar kerja, Anda buat tulisan. Misalnya seperti ini.
Anda bisa besarkan. Kalau Anda ingin buat 2 baris, Anda atur aja seperti ini. Bahkan di sini Anda bisa potong ya. Klik kanan, cut, kemudian paste. Kemudian bisa juga pakai duplikat, Ctrl D. Kemudian kalau misalnya Anda ingin ganti fontnya, caranya Anda seleksi pada font yang Anda inginkan, atau Anda klik seperti ini juga boleh. Kemudian Anda ganti font di sini. Anda pilih font yang ingin Anda gunakan. Kemudian kalau kita ingin buat bold, kita klik di sini. Jadi agak tebal. Kemudian di sini tulisan ini kan ada huruf besar, huruf kecil. Kalau misalnya mau buat huruf besar semua, Anda klik di sini. Kemudian klik uppercase. Anda klik di sini. Anda bisa atur. Anda juga bisa buat seperti ini tulisannya. Kemudian kalau Anda ingin ganti warna, klik font color. Anda bisa ganti warnanya sesuaikan dengan kebutuhan. Atau pakai warna merah juga boleh. Kemudian tulisan juga kita bisa masukkan ke dalam shape. Artinya kita buat tulisan di dalam shape. Caranya bagaimana? Anda klik kanan pada shape-nya, kemudian edit text. Kalau kita mau besarkan, kita bisa besarkan dari sini, atau bisa juga dari sini. Kemudian shape-nya di sini, kita juga bisa ganti warnanya. Kita bisa ganti sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ini. Di sini kan ada outline. Kalau ingin hapus outline-nya, save outline, klik no outline. Kemudian kita juga bisa tambahkan animasi. Untuk menambahkan animasi, misalnya di sini kita tambahkan animasi untuk di bagian tulisan. Caranya kita bisa seleksi tulisannya ya. Tekan Ctrl, kemudian klik pada masing-masing kotak tulisan. Setelah itu klik animation. Di sini kita bisa atur animasi yang akan kita pakai. Kita boleh pilih yang dari sini ya untuk memunculkan, atau kita lihat koleksi animasinya di sini untuk melihat koleksi animasi lebih banyak. Nah, di sini saya akan pakai animasi yang ini saja. Kemudian di bagian start kita bisa atur apakah kita akan on click atau with previous. Kalau saya biasanya kalau hanya seperti ini saya akan pilih with previous. Kemudian kita bisa atur untuk urutan keluarnya animasi. Caranya klik di sini animation pane. Di sini kita bisa atur delay-nya. Ini untuk kata motivation ya. Kemudian power. Jadi nanti yang muncul ini dulu, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Anda bisa lihat ya. Kemudian di sini kita juga bisa tambahkan. Kita bisa pakai animasi yang lain, misalnya fade. Nah, untuk judul ini kita bisa pilih with previous misalnya. Kemudian untuk tiap poinnya kita bisa pilih untuk yang gambar pertama. Kita masukkan dulu animasi, kemudian startnya pilih on click.
Tapi untuk kontennya, Anda bisa pilih animasinya dulu. Kemudian di sini pilih with previous. Kita atur. Untuk durasinya di sini kita bisa tambah atau kurangi. Karena di sini ada beberapa objek, kita bisa langsung duplikat. Misalnya kita ingin duplikat animasi yang ada di gambar ini atau di foto ini ke sini, caranya seperti ini. Anda klik dulu fotonya, kemudian Animation Painter, klik pada foto yang akan Anda tambahkan animasi. Maka otomatis animasinya terduplikat. Kemudian yang ini juga. Kemudian yang ini, Animation Painter, kita klik. Kita duplikat juga yang ada di sini. Kalau di slideshow seperti ini ya. Ini muncul secara otomatis karena pilihan tadi with previous. Baru setelah kita tekan enter atau next, akan muncul poin pertama. Foto, kemudian disusul kontennya. Untuk poin kedua dan ketiga belum muncul kalau belum diklik. Tapi kalau diklik akan muncul seperti ini. Itu tadi adalah cara menambahkan animasi. Oke, ini akan saya hapus dulu untuk slide pertama dan slide yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tambahkan transisi. Transisi itu adalah efek untuk perpindahan slide. Misalnya dari slide 1 ke slide kedua ke slide ketiga dan seterusnya. Kita bisa tambahkan efek. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih slide-nya, kemudian klik transition. Di sini kita bisa pilih animasinya. Seperti ini atau yang ini. Seperti ini, kita bisa atur efek optionnya, arahnya dari mana. Di sini perlu Anda perhatikan. Untuk di slide pertama, di sini kan bagian yang berwarna putih di bagian sebelah kanan. Dan di slide kedua ini backgroundnya putih semua, maka animasinya kita bisa pakai yang ini. Nah, seperti ini, supaya perpindahannya itu lebih smooth. Kalau Anda ingin menambahkan video, misalnya menambahkan video pada slide Anda, caranya Anda klik insert ya. Tapi sebelumnya Anda buka slide baru dulu. Kemudian klik media, video. Video on my PC. Kemudian Anda bisa pilih. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa atur videonya. Kita klik playback. Kalau kita ingin start otomatis, kita pilih di sini otomatis. Kalau misalnya kita ingin potong bagian video, kita klik di sini trim video. Di sini kita bisa potong bagian depan atau belakangnya. Kita bisa geser seperti ini untuk di bagian belakang. Kalau untuk bagian depan kita bisa seperti ini. Silakan sesuaikan. Kemudian kita bisa juga langsung potong sesuai detiknya. Di sini kita bisa sesuaikan, misalnya di sini 10 detik. Kemudian di sini 5. Maka di sini akan langsung menyesuaikan. Kemudian klik OK. Setelah itu klik animation, play, start, pilih with previous animation paint. Anda perhatikan di sini. Delay-nya pastikan 00, durasinya otomatis with previous. Jadi saat diputar nanti ini otomatis. Untuk video ini memang tidak ada suaranya ya. Jadi suaranya tidak kedengaran karena memang tidak ada suaranya untuk videonya. Selanjutnya jika Anda ingin slideshow video Anda perhatikan ya. Di sini Anda bisa gunakan ini. Anda klik di sini slideshow. Kalau ingin end show. Atau bisa juga Anda tekan tombol Shift F5. Secara otomatis akan membuka slideshow-nya. Oke, demikian tadi tutorial dasar atau belajar dasar PowerPoint untuk membuat desain presentasi. Sekali lagi yang saya tunjukkan ini adalah panduan dasar untuk pemula
Dan yang paling penting yang perlu Anda perhatikan adalah saat Anda membuat desain slide, pastikan ketika Anda menggunakan gambar ya, gambar yang Anda gunakan itu berkualitas, kemudian relevan dengan konten, jadi tidak asal gambar atau foto Anda masukkan. Kemudian untuk tulisan, usahakan tulisannya ringkas semakin baik, tidak ada aturan baku terkait berapa jumlah tulisan. Tapi yang perlu Anda pahami adalah slide itu adalah media visual, maka sebaiknya slide yang ditonjolkan adalah visualnya. Untuk kontennya, tampilkan hanya poin-poin utamanya saja. Dan ketika Anda menggunakan animasi, ingat animasi bukan dekorasi, gunakan animasi dengan bijak. Jangan setiap elemen atau setiap objek Anda tambahkan animasi. Gunakan animasi yang simple, hindari menggunakan animasi yang bisa menciptakan distraksi atau mengganggu konsentrasi audiens. Demikian belajar tutorial PowerPoint dasar, panduan untuk pemula. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa memberikan manfaat untuk Anda dan berguna untuk keperluan membuat desain presentasi Anda. Saya Rona Binham, sampai jumpa kembali di video saya yang lainnya.